mengucap syukur buat waktu yang indah yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kalau Tuhan masih berikan kami kerinduan, Amin. untuk kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu sore hari ini. Syukur kepada Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu bukan karena kami lebih baik, Amin. tetapi semua karena anugerah-Mu bagi Oh, setiap syukur kami. kepadamu Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Amin. Urapi setiap kami Bapa sore hari ini. Mampukan kami untuk kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu sore hari ini. Urapi mereka Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu dengan urapan yang kudus yang daripada-Mu di dalam Terima nama Yesus. kasih kepada Tuhan. Bahkan kami menyerahkan rekan-rekan kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah kaki mereka untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini. Ini menjadi kerinduan kami yang kami tuangkan lewat pujian kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus engkau baik
mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, tuntun kami, untuk kami ada dalam jalan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku,
pribadi kami, keberadaan kami Tuhan, untuk Allah yang terus mengerjakan. Sekali lagi kami rindu Kau dapati kami tetap setia dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan menikmati perkataan firman Tuhan. Berkati kami dengan pengertian, berkati kami dengan anugerah kasih-Nya Allah, sehingga kami mau menerima firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarnya, semuanya menikmati berkat yang datangnya daripada Allah, yang berguna untuk memimpin langkah hidup kami selanjutnya. Haleluya, kami serahkan. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam doa bersama-sama untuk pelayanan doa selama 10 hari, di mana kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita menyambut hari perayaan Hari Pentakosta. Dan ini sudah masuk hari ke berapa? Ke-7. Ya, jika sampai hari ini kita tetap mengikuti rangkaian doa sampai hari yang ke-7, itu membuktikan kita termasuk orang-orang yang setia. Setia sampai hari yang ke-7, sampai nanti hari yang 10, bahkan terus, ya, kita tetap setia untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi rajin berdoa, setia berdoa, tidak hanya ketika 10 hari berdoa dalam rangkaian menyambut Pentakosta, tetapi setiap hari, setiap saat kita harus selalu setia untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, sesuai dengan judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kesetiaan yang mewarnai hidup. 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jemaat Tuhan, ya. Dalam ayat ini kita melihat bersama-sama bagaimana Paulus sebagai pelayan Tuhan, dia menugaskan satu orang yang bernama Timotius. Disebutkan di sini Timotius adalah anak yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Poin yang kita ambil yaitu mengenai kesetiaan. Kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, maka salah satu dari unsur buah roh di dalamnya ada kesetiaan.
kita sudah belajar bersama-sama tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, yang sekarang kesetiaan. Ya. Jadi saat sore hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Ketika saya belajar kesetiaan ini berbicara tentang apa saja. Ya. Dari bahasa aslinya yang diambil tentang kesetiaan ini dituliskan di situ artinya keyakinan akan kebenaran yang berbicara hubungan manusia dengan Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, keyakinan akan kebenaran yang berbicara hubungan manusia dengan Allah dalam semangat yang kudus yang lahir dari iman. Ini arti sebenarnya dari kesetiaan menurut bahasa aslinya. Jadi kesetiaan ini adalah bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi di dalam teks 1 Korintus pasal 4 ayat ke-17, kalau kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ke-21, kita akan menemukan banyak hal yang berbicara mengenai kesetiaan. Ya. Yang pertama, kesetiaan di dalam panggilan pelayanan. Ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semuanya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tonton bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup dalam hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Dalam ayat yang kita baca ini, kesetiaan yang ditunjukkan adalah kesetiaan di dalam pelayanan. Pelayanannya siapa? Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat itu, termasuk di dalamnya Timotius yang tadi disebutkan. Ya, setia di dalam panggilan pelayanan. Mari kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-10. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Bagaimana kesetiaan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani ini. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, sebab pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina,
ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ini gambaran kesetiaan dari Paulus dan rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani pada saat itu. Banyak hal yang mereka alami, banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini. Dan kesetiaan dalam panggilan pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan harganya mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus menuliskan surat kepada Timotius, dikatakan di sini, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, gambaran kesetiaan dari Paulus. Setia sampai akhir, tetap memelihara iman, tetap untuk ada di dalam panggilan pelayanan, sehingga mendapatkan apa? Tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bagi yang setia di dalam melayani, dia akan mendapatkan karunia mahkota kebenaran. Ya, artinya penghargaan yang dari Tuhan, sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita yang setia. Kalau dalam konteks Paulus melayani setiap jemaat-jemaat, melayani di dalam pemberitaan Injil, melayani orang-orang yang sebelumnya belum mengenal Tuhan, sampai akhirnya dilayani Paulus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun banyak hambatan, banyak halangan, bahkan kita lihat tadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, tetapi dia katakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Paulus tahu upah terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada yang setia. Ya. Jadi yang pertama yang bisa kita dapat di dalam kesetiaan dalam panggilan pelayanan adalah mahkota kebenaran, penghargaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kesetiaan di dalam hubungan dengan sesama. Lebih mudahnya kita seringkali mendengar kata setia kawan. Ya, setia kawan. Jadi setia di dalam hubungan dengan sesama, dengan teman, dengan kawan. Ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 4 tadi. 1 Korintus pasal yang keempat, kita melihat di ayat yang ke-17 tadi disebutkan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepada kamu Timotius. Paulus menyebut satu nama, yaitu Timotius. Ya, Paulus sebagai hamba Tuhan, dia tidak mengedepankan dirinya. Dia tidak mencari pujian, penghormatan dari orang-orang yang dilayani dengan dia menunjukkan dirinya, aku yang melayani, aku saja yang melayani,
aku, ini karena aku, tidak. Tetapi dia menyebut nama yang lain. Artinya dia pun juga memperkenalkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga sama-sama melayani. Ya. Dan dalam hubungan yang baik terhadap setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, nanti akan timbul kerjasama yang baik. Mari kita buka dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Kalau di 1 Korintus 4 tadi disebutkan nama Timotius, di Filipi pasal 2 ayat yang ke-22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Itu disebutkan sebagai orang yang setia, yang telah teruji, yang menolong di dalam pelayanan Injil. Kemudian nama lain yang disebutkan di ayat yang ke-25. Sementara itu agak perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Disebutkan nama yang lain lagi, Epafroditus. Mungkin buat kita sulit mengucapkan, ya. Epafroditus, teman sekerja, teman seperjuangan dari siapa? Dari Paulus. Jadi di dalam surat-suratnya, kalau saudara bisa meneliti di dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus, di nasihat-nasihat kepada jemaat, kemudian salam yang diucapkan, seringkali menyebut nama-nama orang-orang yang disebutkan di mana mereka adalah teman sekerja, teman seperjuangan, kawan sekerja di dalam Tuhan. Ya, ini menunjukkan kesetiaan di dalam hubungan dengan sesama, sama-sama pelayan Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9 yang berbicara tentang bagaimana kita disebut sebagai kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Disebutkan kata kami, artinya lebih dari satu. Paulus tidak menyebut namanya sendiri, tetapi dia dan orang-orang lain, rekan-rekan pelayanan yang lain, disebutkan sebagai kawan sekerja Allah. Di dalam hubungan dengan sesama juga diperlukan yang namanya kesetiaan, kesetiakawanan, menjalin hubungan yang baik dan akhirnya bisa bekerja sama dengan baik. Dan dalam hubungan yang baik, dalam kerjasama yang baik, tidak mungkin saling menjatuhkan. Ya, tidak mungkin ada perasaan iri hati, tidak mungkin akan mementingkan diri sendiri, karena dianggap sama, yaitu pelayan-pelayan Tuhan. Ya, ini yang bisa kita pelajari dari kehidupan Paulus dan juga hamba Tuhan yang melayani waktu itu, yang berbicara mengenai kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan dalam panggilan pelayanan. Yang kedua, kesetiaan dalam hubungan dengan sesama atau kesetiakawanan. Kemudian yang ketiga, kesetiaan dalam apapun yang Tuhan percayakan. 1 Korintus pasal 15. Mari kita lihat sini 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kesetiaan dalam apa yang Tuhan percayakan. Ketika kita melakukan apapun dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan, kalau di sini saya contohkan seperti dalam sebuah kepanitiaan, ada yang sebagai seksi konsumsi, ada yang sebagai seksi keamanan, dekorasi, dokumentasi, publikasi. Ketika kita mengerjakan dengan baik, karena kita sadar ini adalah kepercayaan Tuhan, kita akan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Itu wujud dari kesetiaan terhadap apa yang Tuhan percayakan. Ya. Dan apapun itu yang Tuhan percayakan, yang saudara kerjakan, saudara bisa lakukan. Seperti saat ini, kita sedang berdoa bersama-sama di tempat ini. Dan kalau sampai dengan hari yang ke-7 ini kita ada di tempat ini, masih dalam persekutuan bersama-sama meskipun terbatas, ini juga wujud kesetiaan dalam apa yang Tuhan percayakan. Ya. Juga bagaimana kita bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Banyak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebagai suami apa yang harus dikerjakan, sebagai istri apa yang harus dikerjakan, sebagai anak apa yang harus dikerjakan. Lakukan dengan baik, lakukan dengan baik. Karena yang kita kerjakan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena kita sedang melakukan untuk Tuhan, seperti dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, mari kita belajar melakukannya dengan sebaik mungkin, dan kita menyadari ini kepercayaan Tuhan. Ini kepercayaan Tuhan. Karena ini tugas dari Tuhan, ya mari kita lakukan dengan baik. Mari kita lakukan dengan baik. Yang keempat, kesetiaan di dalam iman. Ini juga tidak kalah penting. Ya, kesetiaan di dalam iman. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai 25. Saya akan bacakan sekali lagi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang bisa kita dapat dari ayat ini? Yang pertama, setia di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian setia untuk saling memperhatikan di ayat yang ke-24. Saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau ada rekan kita yang berbuat baik, menolong sesama, mari kita dukung. Mari kita dukung. Ya, kita support mereka. Bekerja sama dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kemudian setia di dalam persekutuan. Ini juga tidak kalah penting. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan dukungan saudara-saudara seiman kita, sehingga kita harus membangun persekutuan. Yang pertama kita mulai dalam keluarga.
yang sering kali kita sebut sebagai istilah mezbah keluarga. Ya, mezbah keluarga. Kita mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam keluarga kita. Kemudian kelompok yang lebih luas lagi, ya, di dalam persekutuan yang sering kali kita lakukan, kita adakan bersama-sama di gereja kita juga menyebut dengan kata MK, mezbah keluarga di tiap daerah. Untuk saat ini kita memang masih belum bisa berkumpul seperti sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi wabah corona ini ada. Untuk saat ini kita diarahkan untuk beribadah di tempat kita masing-masing. Di tempat ini pun juga sebenarnya bisa, tetapi sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Sehingga harus ada jarak. Ya, kita duduk kan ditata jaraknya. Kita harus terus membangun persekutuan meskipun dalam keadaan apapun, karena ini juga harus kita perhatikan dengan baik. Setia di dalam persekutuan. Kalau keadaan yang sekarang ini terjadi membatasi kita, jangan berhenti untuk bersekutu, tapi kita harus tetap membangun persekutuan dalam cara apapun. Kalau dalam ibadah dewasa muda, kita memakai aplikasi Zoom, ya, untuk bertemu bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing, bertemu dengan aplikasi ini. Ya, terbatas, tidak seperti bertemu secara langsung, tetapi itu yang sedang kami usahakan, kami maksimalkan meskipun tetap terbatas. Nah, tidak mengurangi nilai kita bersekutu bersama-sama. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39, tetap dalam kesetiaan dalam iman. Roma 8 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang bisa memisahkan kita? Kalau disebutkan di ayat yang kita baca ini, tidak ada. Tidak ada. Ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Menghadapi maut, menghadapi pemerintah-pemerintah apapun yang dihadapi, jangan pernah melepaskan pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah, kalau istilah yang pernah saya dengar, jangan pernah menjual Yesus, menggantikan Yesus dengan apapun juga. Tetaplah dalam pendirian iman kepada Tuhan Yesus. Jangan apapun menggoyahkan iman kita. Tetap setia, karena itu sangat mahal harganya. Apa yang sekarang bisa memisahkan kita dari Tuhan? Penyakit, atau ketakutan karena virus corona, takut akhirnya kita tidak mau lagi bersekutu, kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan, atau yang lain. Jangan, ya, jangan pernah menggantikan Yesus dengan yang lain. Ya, jangan. Sebagai ayat penutup, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, mari kita lihat bersama-sama.
kita harus tetap kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tetap setia dalam pendirian iman kita kepada Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan teladan tentang kesetiaan, bahkan sampai setia mau mati di kayu salib. Bagi siapa? Bagi kita semua. Dia mau mati bagi kita, masa kita menggantikan dengan yang lain? Jangan, ya. Akan sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus, ya, akan menjadi sia-sia. Kalau kita menggantikan Yesus dengan yang lain, kita akan kembali kepada perhambaan dosa, dan itu akan lebih parah lagi kehidupan kita. Kalau sekarang kita tetap setia, mari kita tingkatkan kesetiaan kita. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Akan semakin banyak orang yang setia, namun juga akan semakin banyak orang yang tidak setia dan akan terus bertambah, ya. Jadi sekarang saatnya Tuhan sedang memurnikan kehidupan umatnya. Mana yang setia, mana yang malah bertambah jahat. Sekarang ini Tuhan sedang memurnikan. Jadi mari kita perhatikan baik-baik kehidupan kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan sudah setia, dan Tuhan akan tetap setia, karena memang keberadaan dirinya itu setia. Dan Tuhan akan terus menjaga kehidupan kita. Kalau tadi Paulus mendapatkan hadiah, mendapatkan uang mahkota kebenaran, kita pun juga akan menikmati itu. Dan di sini dituliskan, Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan akan terus memelihara kita sampai saatnya nanti kita akan ada di dalam kesempurnaan. Jadi mari kita belajar bersama-sama tentang kesetiaan ini. Memang tidak mudah ketika kita melakukannya, tetapi ingat, ada Roh Kudus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Salah satu hal yang Roh Kudus bisa nyatakan dalam kehidupan kita tentang kesetiaan. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama ini. Mari kita nyanyikan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita tetap setia untuk mengiring Tuhan? Dan Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Terima kasih.
kita nyanyikan ini, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Atau justru kita kalah dengan keadaan, dengan kenyataan hidup yang ada, yang akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mari kita melihat diri kita. Sebelum kita berhadapan dengan Tuhan, sebelum kita berperkara dengan Tuhan, mari kita mengoreksi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau rela mati bagi kami untuk menunjukkan kesetiaan-Mu, untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan yang terjadi dalam kehidupan kami justru seringkali tidak setia kepadamu. Seringkali kami meninggalkan Engkau, kami undur dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau menggantikan Engkau dengan hal yang lain. Kami tidak mau menggantikan Engkau dengan apapun juga di dunia ini, karena Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Darah-Mu sungguh berharga bagi setiap kami, dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur jika sampai dengan hari ini kami masih bisa setia. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, yang membuat kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu terus beracara dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami terus muncul karakter kesetiaan ini Tuhan. Kami penuh kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Seringkali kami tidak setia, namun Roh Kudus yang menolong kami untuk kami tetap setia kepadamu, sampai akhirnya kami menikmati mahkota kebenaran, kami menikmati mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat sore hari ini. Biar Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat itu silakan pada Bapaknya. Kita bersama-sama menyadari bahwa kesetiaan itu hanya datang dari karya Roh Kudus Allah. Untuk itu sore hari ini kami memohon kepada karya Roh Kudus-Nya, karena hanya Roh Kudus yang menyanggupkan saudara dan saya setia sampai akhir kehidupan kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian kasih setianya. Kasih setia. Yang ku
ini kami percaya bahwa kesetiaan-Mu lah yang memungkinkan kami setia sampai akhir hidup kami. Roh Kudus, bantulah kami, tolonglah kami, agar kami boleh tetap Kau temui dalam kesetiaan. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus kami menyambut berkat yang berasal dari karya Roh Kudus Allah. Di dalam kekuatan kuasa nama Yesus kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan akan memeteraikan hidup pelayanannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Jikalau kembali kami boleh mengambil bagian, kami rindu melayani Engkau melewati apa yang dapat kami persembahkan. Beri hormat nama Tuhan. Setelah kami memberikan pujian penyembahan kami kepada-Mu, sore hari ini kami tetap rindu mengambil bagian untuk melayani Engkau melewati apa yang dapat kami persembahkan bagi hormat nama Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami, sebab dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau perhatikan arti kata setia, setia itu tidak bisa terjadi 1-2 hari. Ya, saya pernah mendapat kepercayaan Tuhan untuk menerima penggenapan dari janji Tuhan itu selama 40 tahun. Baru terrealisir. Tahun 71 saya mendapat penglihatan Indonesia. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan mendapat penglihatan peta Indonesia. Dan ternyata baru setelah itu, jadi tahun 71, 10 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, ternyata Tuhan percayakan saya langkah di mana saya mulai keliling Indonesia. Dan saya katakan, selesai corona ini, saya akan tetap berperan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menerima penggenapan yang sempurna. Saya sudah mempunyai jadwal 3 tempat, saudara. Saya sedang doakan, saya katakan, Tuhan, kalau ini yang Kau kehendaki, aku akan lakukan sampai akhir hidup. Dan itu menjadi program tujuan pelayanan saya. Ada 3 tempat yang sudah menjadi doa saya. Dan saya katakan, oke, Tuhan, lakukan. Aku akan jalan hidup di dalamnya. Saudara, kiranya kesetiaan Allah yang telah dibuktikan oleh pribadinya, ia sangat setia. Ia lahir dalam kehinaan, hidup dalam kesederhanaan, sampai mati di atas kayu salib karena saudara dan saya. Jangan tukarkan itu semua dengan program ilahi Allah melewati hidup pelayanan Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya. Jangan perjualbelikan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami mau memberi buat pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan dampak dari COVID yang ada. Allah itu setialah sampai mati. Setialah
dalam doa, satu hal yang saya rindu, tanamkan ini dalam hidup saudara. Waktu saudara memujikan, waktu saudara mengucapkan kata-kata kebenaran, jangan lupa Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia memeteraikan semua ucapan kita. Ada amin? Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau satukan hati kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai. Kami percaya kepadamu Bapa, bahwa mata ilahi Allah sedang memandang Indonesia untuk dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau mengizinkan semuanya terjadi untuk mempertobatkan bangsa ini menuju kepada keselamatan yang sempurna. Kami begitu percaya kepadamu Allah, bahwa Engkau yang memiliki Indonesia, dan Engkau yang Tuhan akan memenangkan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya kota yang kami cintai Allah, kami merindukan Tuhan, pakai semua anak-anak Tuhan untuk mewarnai kota ini, untuk berdampak kepada kota ini, agar kota ini boleh dimenangkan di dalam kemuliaan nama Allah. Tuhan, kota Batu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Itu yang kami percaya Tuhan. Untuk itu bangkitkan gereja-gereja Tuhan di kota yang kami cintai, untuk mereka melakukan sesuatu yang berdampak untuk kesejahteraan kota ini Bapa. Pakai semua anak-anak Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang sanggup untuk membangkitkan semangat dan kerinduan berbuat sesuatu yang berarti. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Berkat damai, sejahtera, sukacita Allah, kemenangan dari Allah. Dan itulah yang Kau sediakan buat setiap pribadi kami. Dan pada akhirnya kami menyambut berkat kesehatan yang prima, yang berasal dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Jangan lupa masih ada 2 hari berikutnya. Nama Yesus.